Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Pagi, Pagi Ibu. Ibu. Ya, Ibu sangat senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Baik Bu. Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan pada saat proses pembelajaran dan materi ini dapat berguna untuk kalian semua. Silakan kepada ketua kelas, tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Febri. Baik Bu, buat teman-teman semuanya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing sebelum memulai pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya silahkan perhatikan ya, Ibu akan menayangkan sebuah lagu wajib bagi Pun Negeri. Tunggu sebentar. Nah, baik, terima kasih kalian ya yang sudah mendengarkan dengan harapan semoga kalian setelah mendengarkan lagu tersebut dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki kesadaran diri, menjaga keselamatan negara dan dari berbagai ancaman sesuai dengan materi yang akan kita bahas ya. Nah, kemudian pada mohon maaf tadi ada gangguan ya. Nah, pada pertemuan hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Ya, Lismaning, siapa yang tidak hadir? Untuk hari ini yang tidak hadir itu Andi dan Tiwi Bu. Baik, keterangannya kenapa tidak hadir? Untuk keterangannya Tiwi izin Bu, dan untuk Andi keterangannya sakit Bu. Ya, innalillahi ya. Semoga cepat sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama kita semua. Oh iya, baik anak-anak, Ibu akan mengirimkan link Google Form ke grup WhatsApp untuk presensi pada pertemuan hari ini ya. Kalian tinggal mengisi nama dan kelas ya. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita mempelajari apa? Izin Bu. Izin Bu. Ya boleh. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kemarin kita mempelajari tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Betul. Pada pertemuan kemarin mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang Ipolek Sosbud Hankam ya singkatnya. Nah, apakah ada yang berani untuk mereview kembali mengenai pematerian tersebut? Silahkan. Ada yang berani? Ya, boleh Febri. Ya, terima kasih Bu. Pada pematerian minggu lalu ada mengenai pematerian mengenai ancaman. Ancaman itu sendiri adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ada juga mengenai ancaman-ancaman, yaitu ada ancaman non-militer yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Terima kasih, Bu. Ya, betul ya apa yang dikemukakan Febri. Nah, jadi materi yang disampaikan pada pertemuan kemarin ada kaitannya dengan materi yang akan
kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Ya. Nah, jadi ya, pada pembahasan kali ini itu mengenai peran serta. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 4.6, menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun di sini ada indikatornya bisa dilihat dalam share screen yang Ibu berikan. Kemudian tujuan pembelajarannya juga. Nah, adapun manfaat mempelajari materi tersebut yaitu supaya peserta didik dapat lebih mengerti dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat meningkatkan kesadaran diri dalam upaya mengatasi berbagai ancaman untuk membangun integrasi nasional. Nah, baik. Sebelumnya Ibu akan menayangkan video yang berkaitan dengan ancaman terhadap suatu negara. Silakan perhatikan video berikut ya. Nah, setelah kalian memperhatikan tayangan tersebut, coba Ibu ingin tahu bagaimana pendapat kalian. Perilaku apa yang harus dilakukan ketika menghadapi ancaman tersebut? Barangkali ada yang bisa menjawab. Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Lisa. Baik Bu, menurut saya kita harus membantu pemerintah Bu. Tapi aku sih takut Bu. Kenapa takut? Apalagi ini kan berkaitan dengan masalah bom yang identik dengan teroris gitu ya. Yang mana teroris itu sendiri selalu tinggal berpindah-pindah tempat. Apalagi kalian menemukan orang yang apabila kalian menemukan orang yang mencurigakan tingkah lakunya di sekitar tempat tinggal kalian, tentunya lebih baik gitu ya. Harus cepat lapor ke RT atau RW terdekatnya. Barangkali ada yang berpendapat lain, silahkan. Izin, Bu. Ya, boleh, Febri. Menurut saya, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dalam menghadapi masalah teroris ini. Mungkin sekian. Ya, bagus. Tapi Ibu masih penasaran, apa ada yang melengkapi lagi? Ada yang ingin melengkapi lagi? Izin, Bu. Ya, boleh. Saya ingin menambahkan dari pendapat yang sudah dikemukakan oleh Febri. Menurut saya, pada intinya, dalam menghadapi permasalahan apapun yang dapat mengancam suatu negara, diperlukan adanya peran serta dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk melindungi bangsa dan negara yang kita cintai, Bu. Ya, bagus ya, betul. Ternyata setelah Ibu menanggapi pendapat yang dikemukakan kalian, ternyata kalian sudah mencerminkan sikap tanggung jawab ya, mempunyai kesadaran diri seandainya terjadi suatu ancaman. Sikap itulah yang sangat diharapkan dan sangat penting dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa, walaupun dalam menumbuhkan kesadaran diri dalam diri kita tidak semudah membalikan telapak tangan, ya kan? Nah, baiklah, sesuai dengan apa yang akan Ibu terangkan, yaitu peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Sebelumnya, terlebih dahulu Ibu akan menerangkan tentang kesadaran diri. Nah, kesadaran diri sendiri adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Kemudian, peran serta akan timbul jika memiliki kesadaran. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda juga merupakan hal yang penting, karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini, gitu ya. Dapat dipahami sampai di sini? Nah, kemudian kemudian banyak juga tantangan di era globalisasi ini bagi negeri kita khususnya gitu ya, untuk menumbuhkan peran serta dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, maka dari itu jika rakyat Indonesia sudah tidak lagi memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh lebih terpuruk
buruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa ini. Akibatnya, integrasi nasional akan terganggu. Kemudian peran serta dan kesadaran masyarakat juga mempunyai makna bahwa individu itu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi dari keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, kemudian di sini ada peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Di antaranya yang pertama adalah tidak membeda-bedakan keberagaman. Bisa dilihat ya gambarnya di sini, maksudnya kita harus menghargai terhadap perbedaan adat, istiadat antar suku, budaya, dan bahasa dari setiap daerah. Kemudian selanjutnya yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Di sini maksudnya dengan keberagaman agama tentunya kita harus saling menghargai dalam menjalankan ibadah. Misalnya agama Islam melaksanakan sholat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian sedangkan agama Kristen menjalankan ibadahnya pergi ke gereja dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Maksudnya adalah peran serta masyarakat dalam membangun integrasi nasional baik dalam di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, contohnya misalnya saling menghormati, saling menolong, dan disiplin terhadap waktu, tanggung jawab dalam berbagai hal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, melakukan gotong royong dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. Kegiatan gotong royong sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat Indonesia, di mana masyarakat selalu bekerja sama, saling membantu antara satu sama lainnya, seperti pada tayangan gambar yang mencerminkan masyarakat saling gotong royong. Ya. Kemudian yang kelima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, seperti contoh dalam dilihat pada tayangan yang Ibu tunjukkan ya. Maksudnya masyarakat dapat menjaga fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah, seperti contoh pada tayangan ini gambar seorang ibu tunanetra, dia sedang berjalan sesuai dengan jalur jalan yang sudah tersedia. Kemudian yang selanjutnya yaitu mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan antar golongan masyarakat. Yang ketujuh, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Yang kedelapan, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Yang kesembilan, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ke-11, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dan yang terakhir, ke-12, mohon maaf ini yang ke-12 ya, memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari raya keagamaan dengan aman dan nyaman. Nah, kemudian barusan Ibu sudah menjelaskan sebanyak 12 peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Coba barangkali ada yang akan menambahkan peran serta masyarakat apalagi dalam mengatasi ancaman terhadap negara. Silahkan, ada yang ingin mencoba? Silahkan ya. Ya, boleh, Ismaning, boleh. Bagaimana? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya. Di sini saya mencoba menjawab. Peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap negara adalah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah, Bu. Ya, coba contohnya seperti apa, Lismaning? Masih bingung, Bu, kalau contohnya mah. Ya, tidak apa-apa ya. Barangkali yang lainnya ada yang mau memberikan contoh dari jawaban Lismaning, silahkan. Ada yang ingin mencoba? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, boleh, Febri. Boleh. Ya, silakan. Izin mencoba menjawab, contohnya seperti berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa dan juga berpartisipasi pada saat persiapan pemilu. Mungkin ya, itu, Bu. Ya, bisa. Kemudian siapa lagi yang akan memberikan pendapat tentang peran serta masyarakat, dipersilahkan ya. Silakan. Saya Ibu. Ya, boleh Lisa. Saya silakan. mau mencoba menjawab. Peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
Contohnya, seperti saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat, memiliki rasa persatuan meski berbeda agama, suku, dan budaya, kemudian melestarikan budaya dari daerah lain, serta memiliki rasa toleransi antar warga. Seperti itu, Bu. Ya, bagus Lisa. Coba Ibu pengen satu orang lagi siapa yang akan memberikan pendapat tentang peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap negara. Coba satu orang lagi saja. Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Ya, izin mencoba menjawab. Jadi peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap negara adalah bersedia untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Contohnya cinta pada tanah air, membina persatuan dan kesatuan, lalu ada rela berkorban dan pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Ya, bagus. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu, setelah saya menyimak apa yang sudah Ibu paparkan mengenai peran serta masyarakat sebanyak 15 poin, saya sangat mengerti sekali. Namun ada yang ingin ditanyakan bahwa pada akhir-akhir ini walaupun masalah ini masalah yang kecil, tetapi tidak bisa disepelekan, yaitu mengenai masalah ronda. Nah, menurut Ibu, upaya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar gerakan dapat berjalan sebagaimana mestinya? Karena bisa kita lihat akhir-akhir ini sering terjadi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat. Mungkin seperti itu, Ibu, pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sebelum Ibu menjawab, barangkali ada yang ingin mencoba menjawab terlebih dahulu. Silakan, ada yang ingin mencobanya? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh, Febri, silakan. Ya, mengenai tadi yang 12 poin, menurut saya untuk membangkitkan rasa semangat bagi Peronda yaitu dengan membangun sebuah pos keamanan keliling atau pos kamling dengan desain selayaknya rumah agar setiba giliran berjaga mereka lebih nyaman. Mungkin itu, Bu. Ya, bagus ya jawaban dari Febri. Barangkali yang lainnya ada yang akan menambahkan lagi, silakan. Oke, jika tidak ada ya Ibu, baik. Begitu akan menambahkannya ya. Memang benar dengan adanya pos kamling yang nyaman itu, pos kamling yang nyaman itu termasuk salah satu faktor penunjang yang dapat memberi semangat kepada masyarakat untuk melaksanakan ronda malam. Apalagi di dalamnya disertai dengan perlengkapan yang terdiri dari meja, kursi, matras, alat masak, akan memudahkan petugas ronda apabila sewaktu-waktu yang tengah berjaga malam itu merasa lapar dan haus dan tak lagi kebingungan gitu untuk mencari hal itu ya. Kemudian petugas ronda yang menjaga di luar jadwal akan memilih berkumpul di pos kamling gitu kan, daripada di rumah mereka lebih nyaman di pos kamling gitu. Kemudian selain itu perlu diperhatikan juga lahan sekitar pos kamling pun dibuat lebih buka hijau gitu yang nantinya dapat dimanfaatkan warga untuk berkumpul khususnya di waktu sore menjelang senja ya. Kemudian kegiatan yang kedua supaya menjaga ronda lebih bersemangat saat melakukan keliling yaitu keliling rumah gitu ya maksudnya secara kemudian kegiatan yang supaya penjaga rumahnya itu setiap rumah secara berkala dengan sukarela itu untuk menyediakan 1/4 kilogram beras dan uang sebesar Rp500 gitu ya. Lalu petugas ronda dapat mengambilnya ketika berkeliling. Tujuannya yaitu setelah terkumpul uang digunakan untuk kas gitu kan. Sedangkan beras dimasak oleh sebagian penjaga ronda untuk menyediakan makanan sehingga petugas ronda akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kegiatan ronda dan hal itu terbukti gitu ya di lingkungan Ibu sendiri gitu ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Bagaimana listening dapat diterima? Bisa, Ibu. Terima kasih atas pencerahannya, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah kalau begitu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas secara kelompok yang sudah Ibu bagi pada minggu kemarin. Tugasnya adalah belum tayang ya. Sebentar. Nah, tugasnya adalah silakan perhatikan dan analisis pernyataan berikut selama 30 menit. Lalu setelah kalian analisis, coba utarakan menurut kalian upaya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Setelah itu disajikan oleh perwakilan kelompok ya. Silakan
Ibu beri waktu selama 30 menit untuk mendiskusikannya ya. Ya. Baik, Bu. Ya, baik, waktunya sudah habis ya. Silakan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya secara paralel ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, Ibu, izin saya Lismaning, perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan apa yang sudah kita diskusikan untuk menyajikan hasil diskusi. Jadi menurut kelompok 1, bahwa upaya dan peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pada bidang ideologi, upayanya yaitu dengan menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kamrata. Keberhasilannya dapat menjaga keamanan di wilayah Indonesia relatif terkendali, dikarenakannya adanya kerjasama yang erat antara TNI atau Polri dan rakyat. Sedangkan dalam bidang politik, upayanya yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan, jangan sampai diadu domba oleh negara lain. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, bagus ya. Silakan kelompok selanjutnya. Baik, saya Lisa, perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan bahwa peran serta masyarakat di bidang sosial budaya adalah melakukan tindakan terhadap penjagaan dan juga pelestarian untuk budaya tradisional yang berada di Indonesia yang akan diwariskan kepada calon penerus bangsa. Dan kemudian indikator keberhasilan budaya tradisional Indonesia yang diwariskan adalah akan semakin terkenal dan lebih diminati oleh masyarakat lokal maupun asing, dikarenakan bangsa Indonesia mampu untuk menjaga tradisi. Sedangkan peran serta masyarakat di bidang ekonomi adalah lebih menggunakan produk yang berasal dari dalam negeri, dan indikator keberhasilannya akan menjaga perekonomian sebuah bangsa karena penggunaan dari rupiah tidak akan diberikan kepada luar negeri dan akan menjaga kestabilan nilai rupiah itu tersendiri. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan. Bagus ya pemaparannya. Silakan kepada kelompok selanjutnya. Ya, baik Bu. Izin saya Muhammad Febriansah, perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi tentang peran masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam bidang teknologi informasi dan kedaulatan umum. Menurut kelompok kami, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. Jauhi situs yang tidak bermanfaat. Kemudian ketika menggunakan sosial media, utamakan rasa toleransi dan saling menghargai. Dan sebelum membagikan informasi, telusuri terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Lalu, sedangkan pada dimensi kedaulatan umum, upayanya adalah pemberdayaan generasi muda secara lebih kreatif, pengawasan dan operasi bersama di lembaga kemasyarakatan, meningkatkan sarana dan prasarana untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Mungkin sekian, Bu. Ya, bagus ya Febri. Baik, anak-anak sudah presentasi semuanya ya. Ada yang berani untuk menyimpulkan mengenai presentasi tadi? Silahkan. Saya, Bu. Ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Izin. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kali ini bahwa upaya dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional itu sangatlah penting dalam upaya membangun integrasi nasional, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Mungkin itu saja, Bu. Ya, bagus ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sekarang tinggal kita simpulkan dari materi yang barusan kita pelajari. Ada yang berani untuk menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh, Lismaning. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya yaitu kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati yang ikhlas, tanpa adanya tekanan dari luar. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran diri dalam upaya mengatasi berbagai ancaman. Pada intinya bahwa upaya dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia juga sangat penting. Seperti itu, Ibu. Ya. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas ya. Tidak ini ya. Nah,
Tugasnya yaitu coba kalian lakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat kalian dalam mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Ibu akan memberikan salah satu contoh misalnya sikap dan perilaku menjalankan ronda malam secara rutin. Untuk yang lainnya silakan kalian cari ya di buku, bisa dilihat di buku Paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 edisi revisi 2017 kelas 10. Kemudian pertemuan selanjutnya akan diadakan ulangan bab 6 ya. Tidak lupa juga Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu rajin belajar, apalagi minggu depan akan diadakan ulangan ya. Semangat belajarnya, jangan main-main keluar, kalian harus belajar. Paling hanya ini aja ya, cuci mata aja. Terus sekaligus juga jaga kesehatan, jangan lupa 5M-nya. Setelah pertemuan pada hari ini dicukupkan sekian, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Makasih, Ya, Ibu. sama-sama. Ibu izin live ya.